ikan lele direbus pakai kayu bajaka. Tidak usah bertele-tele bos, adakah? Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, Allah kemudian menyampaikan kepada seluruh makhluk, wahai makhlukku, inilah makhluk saya yang termulia, namanya manusia, namanya Adam. Kau hormati dia, sujud kau, hormati. Meskipun malaikat sempat protes, lakukan juga. Sujudnya bukan sujud seperti kita sholat tadi, tapi sujudnya dia hanya tundukkan kepalanya sedikit. Satu makhluk Allah yang tidak mau. Namanya iblis. Jadi turunannya itu begini. Jin dulu Allah ciptakan. Jin ini kemudian ada yang membangkang. Itu yang disebut iblis. Iblis ini yang tidak mau sujud karena sombong. Apa kata iblis? Kalau bahasanya di Makassar, tidak mau jatuhan. Kenapa aku tidak mau? Dia bilang, baik-baiki. Ini Adam baru diciptakan. Saya senior. Masa kakak hormat sama adik? Tidak mau saya. Adam diciptakan dari tanah. Saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Tidak mau jadi. Enaknya itu Adam dihormati. Saya tidak mau. Allah berfirman, iblis, sombong kau rupanya ya. Kalau kau sombong, tidak mau ikuti perintahku, keluar kau dari surga. Nabi bilang, iblis, tunggu dulu. Saya mau keluar, tapi ada dua syaratnya. Apa itu? Ya Allah, berikan saya umur yang panjang. Ya Allah, jangan matikan saya. Kata Allah, mana proposalmu? Bawa Pak Sekda. Biar Pak Rahmat selesaikan itu kardosmu. Berapa isinya kau kasih? Itu kau ganggu orang ceramah. Simpan saja dulu, biar Pak Rahmat selesaikan itu. Kita semua di sini isi semua itu 10.000, 20.000. Sendiri di Pak Rahmat selesai itu. Lebih banyak sendirinya Pak Rahmat daripada kita yang 30. Daripada kasih susu. Tidak pernah. Ada juga pura-pura tidak lihat. Sudahlah, simpan aja dulu itu. Ya. Kita tahu juga maksudnya ini bikin tabligh akbar. Mau dapat sumbangan. Silangsungan saja. Itu orang Bugis begitu. Tidak perlu basa-basi. Langsung saja. Mohon bantuan. Pak Rahmat sudah panggil ajudannya tadi. Itu sudah ada dompet di sampingnya. Tenang bos, aman. Biarkan kita dengar ceramah, Pak Rahmat selesaikan amplopnya. Ya toh? Sudah? Tidak usah diedarkan itu. Kalau Pak Rahmat tidak mau, saya selesaikan. Tenang saja. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, kata malaikat, ya Allah, berikan saya skill, keterampilan, kemampuan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara ini Adam saya diusir dari surga, saya mau balas dendam. Allah katakan, baiklah. Perdua permohonanmu kukabulkan. Saya kasih kau kemampuan untuk menggoda dan menyesatkan anak cucunya Adam. Maka iblis berkata, oke, saya akan sesatkan. Saya tidak akan biarkan mereka dengar dakwah. Saya tidak akan biarkan dia masuk surga begitu saja. Saya akan menghalang-halangi mereka supaya saya bisa masuk neraka sama-sama dia. Maka ternyata sampai detik ini setan selalu berupaya menggagalkan kita berbuat baik. Salah satu caranya setan menggagalkan kita berbuat baik di tempat ini, dia usahakan agar kita pegang handphone terus. Jadi orang yang pegang handphone terus itu berhasil digoda sama setan. Orang sudah ceramah masih juga begini. Simpan dulu itu HP-mu, dengar dulu ceramah. Jangan ketawa, saya serius ini. Hargai juga perasaanku bos. Saya jauh-jauh dari Sulawesi Selatan, panggil ceramah baru ke begini terus. Lebih kau pulang,
tidur. Simpan dulu HP-mu, simpan dulu. Ya, bisa? Ibu-ibu tidak usah merekam. Bagaimana caranya mau didengar Ustaz? Ini ada kameraku, lebih bagus dari sininya daripada itu. Mau nonton Ustaz? Gampang. Gimana caranya? Tulis nanti di YouTube. Dasat Latif, Masjid Baitul Iman, Polresta Balikpapan. Muncul itu. Lengkap, bagus gambarnya, sudah diedit, sudah dikasih cantik, suaranya bagus. Sudah kau nonton, jangan kau lupa like and share. Yang ketawa Pak, saya serius ini. Saya itu terang-terangan saja. Nah, mudah-mudahan ini nanti disiarkan di Net TV. Nah, Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah ini dua permintaannya iblis dan dia akan selalu melakukan sampai hari kiamat. Nah, oleh karena itu kita harus melawannya. Bagaimana cara melawannya itu kekuatan iblis? Allah kasih senjata. Apa senjatanya? Dakwah. Semakin kita sering dengar dakwah, maka semakin banyak kita tahu. Semakin banyak kita tahu, maka semakin kita tahu cara menghadapi iblis. Nah, kita sambung dulu tadi. Jin. Jin ini marganya sama manusia, maka disebut minal jinnati wan nas. Sudah itu ada jin yang diperintah sujud, dia tidak mau. Allah lagi mengambil yang tadinya dipanggil dengan jin, kemudian dipanggil dengan iblis. Nah, iblis yang selalu berjanji menyesatkan manusia, menggoda manusia agar dia tersesat, maka Allah memanggilnya syaitan. Dua sifatnya setan. Satu, sesat. Bapak minum khamar, belum lagi syaitan. Bapak berzina, belum lagi syaitan. Tapi kalau bapak minum khamar lalu panggil orang sini, kau sama-sama ki. Sifat kedua ada, menyesatkan. Sesat dan menyesatkan, maka itu disebut syaitan. Kalau dua sifatnya ini ada, sudah sesat dan menyesatkan, maka dia meskipun namanya Dasat Latif, dia sudah bisa disebut syaitan. Karena dia sesat dan menyesatkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, poin kedua, ketika kita seperti ini, setan berusaha menggagalkan kita dengan cara apa? Ngantuk. Tapi luar biasa bapak, kalau saya ceramah dan masih ngantuk, luar biasa nih pak. Aslinya itu neneknya setan kuasai. Kalau ada saya yang ceramah masih ngantuk pak, aslinya itu tokohnya setan itu yang godai. Ya. Nah, yang kedua selain ngantuk, apalagi caranya setan mengganggu kita di sini? Pulang cepat. Maka dia duduk dekat pintu. Itu orang yang selalu dekat pintu keluar itu, nah bilang orang Bugis, nagabagamai no billisi. Nah dekati maku itu iblis. Setan sudah dekati kamu. Pulang kau cepat, keluar kau cepat, keluar kau cepat. Nah, apalagi yang bisa menggoda digunakan setan di tempat ini? Konsumsi. Kita lihat terus itu konsumsi. Apalagi kalau ada pembagian, kita berharap mudah-mudahan lewat. Nah, pokoknya itu setan berupaya mengganggu kita ketika kita mendengar dakwah. Nah bilang tidak, ku kasih tenang kok, ku ganggu kok terus. Sudah dikasih ki konsumsi, setan berhenti tidak. Nah goda ki lagi, bukai. Kan dalam kota dulu toh, setan bujuk ki lagi, bukai, apa isinya, bukai. Dan setan itu dia goda lagi kita. Akhirnya apa? Nggak dengar dakwah, tapi yang kita buka. Sudah kita buka, setan berhenti, tidak, nah goda kok lagi. Bagaimana rasanya? Rasai, manis itu atau pedis? Dia kok itulah setan, dia goda kita terus. Sudah dicoba, dia tumbuhkan lagi, pasti korupsi. Sebenarnya itu 3 isinya, nah potongi 1 tinggal 2. Itu setan terus, dia goda kita terus, itulah setan. Maka ketika Bapak sudah tahu bahwa setan pasti berupaya menggagalkan kita, maka ketika perasaan itu sudah mulai muncul, cara melawannya dengan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu. Tadi juga itu waktu sambutan saya digoda oleh setan. Ditimbulkan kejangkelan. Lamanya ini sambutan, mau pergi bandara. Benar
benar, itu setan goda kita. Cepat mi, mau pergi bandara. Ini MC-nya juga panjang ton sambutannya. Itu setan semua. Ya. Berupaya menggagalkan kita ketika kita mau berbuat baik. Intinya adik-adik sekalian, ketika kalian mau berbuat baik, jangan pikir setan ikhlas lihat kamu. Kalau tidak mampu dia gagalkan, paling tidak dia kurangi nilaimu. Maksudnya apa? Kalau kita berhasil menaklukkan setan, 10 pahalanya. Setan tidak akan membiarkan kamu dapat 10 full. Kalau tidak bisa 9 saja. Kalau tidak bisa 8 saja. Kalau tidak bisa 7 saja. Dia kurangi terus. Termasuk kalian ketika menghafal Quran seperti ini. Jangan pikir setan tenang. Andai saja tidak hafal ke Quran 2 ji setannya. Sekarang karena kau hafal setan 15 setannya kelilingi kau. Dia timbulkan apa? Dia timbulkan namanya apa? Kecemburuan. Saudara kita dicemburui. Saudara kita didengki. Ada orang bersaudara dengki. Belajar kok kisahnya Nabi Yusuf. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Siapa? Saudaranya. Orang saudara. Satu kandung, satu perut, satu ibu, satu bapak. Ketika kondisinya normal. Setan tidak menggoda. Tapi ketika kondisinya tidak normal. Satu menjadi pejabat, satu tidak. Satu kaya, satu tidak. Nah hasutlah kita itu setan. Mulai masuk dari istri. Baku cemburu sama-samanya ipar. Baku hasut. Baku bisi. Datang parnya. Sama-sama pulang kampung pergi lebaran. Mulai itu ditimbulkan dengki. Wih tahu banyaknya masnya. Wih bagusnya tasnya. Saudaranya yang miskin. Nah hasut. Pak bodoh memang kau itu. Coba lihat itu saudaramu. Bagusnya itu gelangnya istrinya. Saya ini gelangku. Waktunya kita menikah. Memang kau malas kau memang. Dosa nih. Nah maki-maki suaminya. Ini. Banyak begitu di sini nih. Nah bapak-bapak juga salah. Kenapa kau mau takut sama istrimu? Ada orang takut sini. Ada? Tidak ada. Bohong kok. Mana ada orang hebat di depannya istri? Tidak ada. Biar polisi. Lebih-lebih lagi. Mana ada polisi jago depannya istrinya? Semua takut sama istri itu polisi. Nah bilang ke temanku yang polisi. Sebenarnya kami ini Ustaz bukan takut sama istri. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Baru komandan juga takut sama istrinya. Bagaimana kalau Ustaz? Bapak pikir saya takut sama istri? Tidak. Cuma istriku lebih berani. Udah takut sama saya. Itu jadi masalah. Maka demi Allah tidak ada orang jago di depannya istri. Termasuk Ustaz. Mati semua kita depan istri. Maka resepnya bukan dilawan. Resepnya apa? Sabar. Itu setan itu. Nabi Siki. Masa kau yang cari uang? Doktor, wali kota. Masa nak maki-maki ke istrimu? Setan itu membisik itu yang begitu. Ustaz kau itu. 2 doktormu. Masa nak perintah ke istrimu? Nak kau cari uang? Dia cuma tinggal di rumah. Setan itu yang bisik kau. Setan. Nah kasih habis uang. Rezekinya. Yang tidak bagus kalau dia tidak hormati mertuanya. Tegas kok di situ. Kalau ada istrimu tidak hormat sama mertuanya, sudah mi, panggil baik-baik. Sini kau dulu. Kau boleh maki-maki saya. Kau boleh marah-marah saya. Kau boleh lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Cocok Pak Wali ini? Satu yang tidak boleh, jangan kau maki-maki orang tuaku. Kalau kau maki-maki orang tuaku, keluar kau dari rumah. Kau belum tentu jodoh sampai saya meninggal. Tapi orang tuaku biar kau cuci saya semua air laut yang ada di dunia, tidak akan menghilangkan statusku sebagai anak. Keluar kau. Mau ambil mobil, ambil semua itu. Tapi jangan kau hina orang tuaku. Itu baru bapak suami yang baik. Ada yang takut sama istrinya? Marah Ustaz. Biar dimarah. Kenapa kalau marah? Menangis Ustaz. Kenapa kalau menangis sih? Nah air mata aja yang keluar bukan darah. Nah kasih pecah piring Ustaz. Bantu kasih pecah semua. Ku bantu kok.
Nah lempar televisi, bagus lagi berhenti nonton sinetron. Apa pi? Apa pi? Piring, gelas boleh dibeli. Televisi hancur bisa dibeli. Handphone hancur bisa dibeli lagi. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Allah. Itu tadi yang takbir yang takut sama istrinya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini percaya setan tidak akan pernah membiarkan kamu berbuat baik. Adik-adik santri maka ditimbulkan kecemburuan. Masa empat kau bersaudara, kau yang bungsu dibawa di masjid bermalam, kau yang bungsu dibawa di pesantren yang ngontrak-ngontrak. Masa itu kakakmu sampai kuliah ke Jawa dikasih motor, itu setan yang bisik kamu. Karena kalau kau lapang dada belajar di sini, kau ikhlas belajar Al-Quran, makananmu cuma tempe, makananmu cuma sayur, tidurmu terbatas, tidak pegang handphone. Itu semua karena Allah sayang kau supaya kau dekat dengan Quran. Saudaramu yang di luar pakai sepeda, pakai mobil, tinggal di rumah, di dalam kamarnya ada AC-nya, dalam kamarnya ada televisi. Itu hanya dunia yang Allah kasih. Kau tidak dapat nanti akhirat. Kalau kau menderita di dunia bos, ada batasnya. Pak, bapak merantau dari Sulawesi Selatan, cari nafkah di Balikpapan. Ternyata di Balikpapan kada nyaman. Masih ada pilihan kada? Masih ada pilihan? Masih? Apa pilihannya? Pulang lagi kampungku. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Piye kabare? Api-api? Ji. Majak sifat asa ngogi kok macan ringi. Mage mas, si lima gombal dua mata jeng. Kok matampu deka kami lo mengaku. Pura le duit kera-kera mopa. Kada nyaman jar. Babi ini bukis. Itulah hebatnya Indonesia. Banyak bahasanya. Nah saudara-saudara sekalian, percaya ketika Anda mau berbuat baik, pasti setan berupaya menggagalkan kita. Adik-adikku sekalian yang mondok di sini, yang sekolah, akan bilang, menderita kita Ustadz. Makannya terbatas, tidurnya dibatasi. Lebih banyak kita menghafalnya. Saudara kita enak pegang handphone. Begitulah cara Allah memuliakan kalian. Dan bersyukur bisa di pondok. Ini yang ceramah di ini, yang lagi ceramah sekarang, tidak pernah saya mondok. Tapi karena serius mau belajar agama, biar orang di pondok tinggal, kalau dia hanya maunya orang tuanya, tidak lama itu bertahan. Tapi kalau kalian yang mau, biar tidak di pondok, bisa. Mana buktinya? Dasat Latif. Lihat, saya tidak pernah sekolah pondokan. Satu-satunya pesantren yang pernah saya alami, saya pernah jalani Pak Wali, adalah pesantren kilat. Itu sih. Nah, saudara-saudara sekalian, ini poinnya. Nah, setan lagi berupaya. Ada pesantren, ada pondoknya, berhasil. Tapi kan mau perlu lagi peningkatan. Buka donasi. Setan goda lagi kita itu. Jamako bantui. Kami itu. Sudahlah, biar aja dia urus pondoknya. Kenapa dia bikin pondok kalau tidak ada uangnya? Itu setan semua goda kita itu. Percaya, setan tidak akan pernah ikhlas melihat kita berbuat baik. Tugasnya setan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk ajak masuk neraka. Itu Al-Quran selalu saya baca setiap saya ceramah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, poin kedua, ada anak muda namanya Ubay bin Ka'ab. Anak muda sahabat Nabi, jauh beda umur dengan Nabi. Tapi beliau termasuk anak muda yang dicintai Rasulullah, segolongan dengan
Salman Al-Farisi. Anak muda yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay. Ubay ini ahli hikmah, pandai mengkaji apa hikmah di balik kejadian, apa hikmah di balik ayat, apa hikmah di balik perintah puasa, apa hikmah di balik sholat. Itu pandai, ilmu hikmah namanya. Jauh lebih tua Umar bin Khattab dan jauh lebih kuat beribadah Umar bin Khattab dibanding Ubay. Dia panggil, Ubay, ta'al, sini kau dulu. Sini kau dulu. Apa Umar? Apa sesungguhnya hikmah dan makna dari kata takwa itu? Karakter sifat orang takwa. Apa hikmahnya itu? Allah menunjukkan kita puasa untuk menjadi orang takwa. Apa itu hikmahnya itu takwa? Karakternya. Ubay bertanya kepada Umar. Umar, pernah kau jalan sama Nabi? Oh, sering. Ketika Nabi berjalan sama kamu Umar, dan Nabi mendapati kerikil-kerikil, Nabi mendapati jalan yang banyak cadasnya, batu-batu tajamnya, Nabi mundur enggak? Kalau Nabi mendapati arena perjalanan yang banyak durinya, banyak batu-batunya yang bisa merobek kulitnya, Nabi mundur. Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira kalau Nabi ketemu jalan yang banyak batu-batunya bisa merobek kaki, kira-kira Nabi mundur? Ayo, Pak Polis, Nabi mundur? Kira-kira? Ayo, hebat ini Pak Polisi. Ya, jarang-jarang polisi sholat subuh di masjid. Ya, ini ada juga saya lihat di depan tadi Satpol PP. Jarang-jarang Satpol PP sholat di subuh. Tapi saya tahu kenapa dia datang. Karena ada wali kota. Ya kan? Begini ceritanya toh. Nah, kira-kira tiba-tiba Nabi dapat batu cadas di situ. Nabi kira-kira bilang pulang maki. Kira-kira begitu? Ayo. Tidak. Nabi jawabannya Umar. Ketika saya jalan sama Nabi dan kami mendapati batu cadas, Nabi dia sing-singkan dengan bajunya. Lalu jubahnya diangkat sedikit. Ya, lalu Nabi jalan dengan penuh kehati-hatian. Nah, baru lewat. Kira-kira kalau barak cadas di sini, Nabi jalannya begini. Kira-kira begitu Pak Wali? Oh, hancur kakimu. Lalu Ubay menjawab, itulah makna takwa. Itulah makna takwa. Kehati-hatian. Tidak ceroboh. Lawan dari hati-hati, ceroboh. Lawan jadi hati-hati, orang Makassar bilang kajili-jili. Kalau kau kajili-jili, siap-siap kau jatuh. Kalau kau kajili-jili, siap-siap kau luka. Kalau kau kajili-jili, siap-siap kau terkapar. Maka harus hati-hati. Hati-hati apa? Satu, hati-hati memilih pemimpin. Pak, kalau berjamaah tadi subuh, Pak Imam kentut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa reaksinya orang di sini? Kira-kira. Iya. Saya husu ini mendengar bacaannya. Iyyaka na'budu. Langsung saya bilang, metui Pak Imam. Pasti bubar jamaah. Iya toh? Lalu Pak Iman tinggalkan. Pasti bubar jamaah. Iya. Iya toh? Sementara ada jamaah di pinggir pintu di sana. Dia saja yang rusak jamaahnya. Dia keluar. Tidak bubar jamaah. Paling orang penasaran apa itu di. Paling. Iya toh? Itulah pentingnya hati-hati memilih imam. Hati-hati memilih pemimpin. Maknanya kalau kau salah memilih pemimpin, maka hidup
berjamaah hancur. Jangan pilih wali kota karena nak kasih kau uang. Jangan pilih anggota DPR karena dikasih kau uang. Kalian marah-marah, kenapa itu anggota DPR tidak pernah lagi datang lihat-lihat kita? Nah bilang, untuk apa saya datang lihat kau? Nah sudah mau ku kasih dulu 300.000. Yang ketawa ibu. Barangkali ibu juga korbannya. Karena majelis taklim sekarang juga pintar money politik. Dia datang sama Pak Rahmat Masud, Pak Wali, kami punya majelis di desa ini di kelurahan. Alhamdulillah anggotanya lebih 300 orang Pak. Tambah dengan anaknya, tambah dengan suaminya. Ya kurang-kurang bisa suara 700 Pak. Tapi kami minta baju seragam Pak. Dengan hadroh. Nah, itu sudah main politik itu majelis taklim itu yang begitu. Ya, hati-hati milih pemimpin. Kalian salah memilih pemimpin. Hancurlah, bukan cuma 5 tahun. Kalau dia bikin aturan, dia bikin perda, dia bikin undang-undang yang menyengsarakan rakyatnya, maka kita, bukan cuma kita yang sengsara, anak juga ikut sengsara. Hati-hati memilih pemimpin. Apalagi yang kedua, hati-hati memilih guru. Kalau gurumu pikirannya keras, maka terbentuk pikiran murid yang keras. Maka selalu saya katakan, agamamu adalah siapa gurumu. Ya kalau ada orang tadinya nakal, tadinya banyak maksiat, tadinya durjana, tiba-tiba dia hijrah bertobat, dia dapat guru-guru yang radikal, biasanya karakternya juga radikal. Maka hati-hati milih guru. Kalau kita salah memilih guru, salah maka akhirnya kita bisa salah langkah. Termasuk milih pesantren. Dikasih materi pidato anak santrinya, masih kelas 2 SD, suruh pulang kampung, ceramah Ramadan. Ternyata dalam materi ceramah yang dihafal semua dia bidah-bidahkan. Bid'ah doa bersama. Kaget semua mati. Nah selama ini kita doa bersama di sini. Bid'ah zikir berjamaah mati. Sudah masuk di otaknya itu. Padahal dia awalnya menghafal. Maka hati-hati memilih pondok untuk anak-anak kita. Banyak yang tadinya masih baik. Dikirim kuliah, kirim sekolah. Pulang dia kafirkan bapaknya gara-gara takziah. Apa ini takziah? Tidak ada pada zaman Nabi. Ini sesat. Saya bilang, dari mana kau belajar agama? Bapakmu kau bilang sesat. Dari mana kau puncak itu? Semua puncak ilmu itu adalah akhlak. Coba contoh lagi namanya akhlak. Ya, berjamaahlah kita. Semua ada di sini, Pak Wali, Pak Polisi, Pak Ustadz, tokoh-tokoh masyarakat ada di sini. Ada dia satu di sini, Pak Imam. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Langsung berdiri. Enggak tabek-tabek itu begini. Enggak dia. Karena katanya haram jongkok-jongkok, bungkuk-bungkuk depan manusia, haram. Lewatlah dia. Kenapa cepat tinggalkan? Haram doa bersama. Tidak boleh doa bersama, tidak boleh zikir bersama. Kalau begitu, kalau adik-adik tidak mau doa bersama, tidak mau zikir bersama karena dianggap tidak pernah dilakukan Nabi dan itu anggap adik-adik sesat, ya okelah, pahamilah itu, laksanakan. Tapi tolong jangan kau ganggu orang yang lagi berzikir dengan kau langkah-langkai. Caranya apa? Kau di belakang lah duduk. Kau di belakang duduk. Insya Allah mengalah di belakang duduk karena memuliakan akhlak. Orang tua, orang ulama, tokoh-tokoh itu juga pahala kemuliaan. Karena puncak daripada semua ilmu adalah adab. Itulah sebabnya Nabi ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Hati-hati. Hati-hati milih pemimpin. Hati-hati milih guru. Kalau kalian baca ayat, cari guru yang bisa jelaskan. Kalian baca hadis, jangan kau terjemahkan sendiri. Hati-hati karena kalau salah kau menerjemahkan, kau bisa sesat. Contoh, ayat konkret, real, ada tulisan dalam Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ada itu toh? Adik-adik, ada kan dalam Quran itu? Ditanya, kenapa kau tidak sholat? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Salah kau dong, beleng-beleng ini. Kenapa tidak puasa?
La ikraha fiddin. Beleng. Itu ayat Nabi ketika ngajak orang masuk Islam, didakwai dan tidak mempan. Sudah, Allah bilang, sudah jangan kau paksa masuk Islam, tidak ada paksaan. Ketemu hadis. Jangan kamu, apalagi di IG, capture itu yang satu lembar, apa sih namanya itu, player apakah? Ya, foto-foto hadis, kau baca saja, hati-hati. Ketika kalian membaca hadis, jangan cuma baca kalimatnya, tapi cari asbabul wurudnya, sejarahnya itu hadis. Karena kalau kau tidak dapat sejarahnya, kau tidak pahami sejarahnya, bisa kau salah menerapkan dan memaknai hadis itu. Hati-hati, jangan telan bulat-bulat. Tanya guru, tanya ahlinya. Hati-hati memilih guru. Yang ketiga, hati-hati memilih rumah. Rumah juga menentukan. Saya Pak Wali setelah saya sadar-sadar kira-kira 1 tahun belakang, 2 tahun nih kira-kira. Saya baru sadar. Ternyata Allah memelihara saya. Saya hidup selalu dekat dari masjid. Sampai sekarang. Dulu di kampung, tempat lahirku, sampai SMP, rumahku dekat dari masjid. Tidak sampai 200 meter. Begitu cara Allah memelihara saya. Saya baru sadar, saya sadar, saya selalu hidup dekat masjid. Pindah dari Pinrang, merantau ke Makassar, sekolah SMA. Rumah kakak saya dekat dari masjid, Yosudarso. Saya pindah dari Yosudarso, pindah Jalan Harimau, lebih dekat lagi. Tidak sampai barangkali 20 meter, guling-guling saja sampai mah. Sudah itu saya pindah dari Jalan Harimau, pindah lagi di Babul Jannah. Depannya Brimob, Pak Baing-Baing. Dekat juga itu tempat kontrakku dari masjid. Pindah itu saya pindah lagi Jalan Cemara, Makassar, Panakukang. Dekat lagi, saya malah jadi ketua remaja masjid di situ. Pindah lagi dari situ, saya pindah lagi ke Todopuli. Belakang rumah lagi saya tidak sampai 20 meter, masjid lagi. Sekarang saya tinggal di Hertasning. Tidak ada masjid, saya bikin masjid. Apa hebatnya kalau dekat dari masjid rumah tak? Insya Allah anakmu ketika tumbuh nanti bergaulnya di masjid, jadi remaja masjid. Dan berapa banyak orang ahli agama bukan dari pondok tapi karena dari masjid. Yang kedua, kalau dekat dari masjid, insya Allah salat kita awal waktu. Malu-malu kita kalau azan tinggal di rumah, lihat kita tangga tak ada jadi tidak pergi ke masjid. Maka Bapak Ibu, kalau mau beli rumah, karena kalian semua orang kaya, mau beli rumah di Samarinda, mau beli rumah di Jakarta, jangan mau cari rumah 10 menit dari bandara. Tiap hari kau mau pergi bandara. Nah, mahal tiket. 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau dong, supaya tidak masuk ke rumah sakit. 10 menit dari mall. Mau kau pergi mall tiap hari? Yang bagus 5 menit dari masjid. Carikan itu rumah anakmu yang dekat dari masjid. Paling tidak dia akan jadi panitia remaja masjid. Besar sedikit kalian bisa jadi panitia pembangunan masjid. Kalau sudah jadi panitia pembangunan masjid, masa rumahnya Allah diurus, masa Allah sengsarakan hidup? Tidak mungkin. Rumahnya saja Warahmat Mas'ud kita urus, sudah senang. Apalagi rumahnya Allah. Itu enaknya kalau kita dekat dari masjid. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, dan yang berikutnya, hati-hati memilih pasangan hidup. Ada jomblo di sini? Atau mau tambah lagi? Adik-adikku remaja, ini penghafal Quran, hati-hati milih calon istri. Kalau kalian masih ada di benakmu tidak cukup 1 istri, jangan kau pilih yang tukang marah. Kalau kalian masih punya cita-cita sunnah Rasul sampai 4, cari kau istri yang sabar sekali dan tidak banyak maunya. Kalau kau dapat yang tidak sabar, wabillahi taufiq wal hidayah. Pengawasan melekat Pak Wali. Tidak bisa kita macam-macam. Biar HP diperiksa terus. Baru kita datang diperiksa lagi HP. Periksa lagi HP. Terpaksa dipalsukan namanya orang. Ajudan 1, ajudan 2.
Saya juga selalu menelpon itu temanku dulu waktu SD di kampung. SMP, namanya cinta-cinta monyet. Setelah saya viral-viral, selalu menelpon. Mau ku blokir. Nggak enak, nanti dia bilang sombong di kampung. Mau diterima. Perasaannya mamanya cek bagaimana tahu? Terpaksa aku tulis di situ, Pak Wali penjual batu bata. Begitu saya lagi duduk, tiba-tiba bunyi handphone. Ada mamanya cek, dia bilang, "Oi Ustaz, penjual batu bata." Mati. Langsung dapat hidayah saya. Jangan kau angkat sayang, tagihan itu. Perempuan kan paling takut tagihan. Selamatlah saya. Pulang saya ceramah. Sampai di rumah, saya mau minum teh. Dia bilang mamanya, "Cik, ada di situ gula." "Mana saya di situ?" "Ada di tulisannya di toples." Kulihatlah itu toples gula. Kuisi mi. Sudah ikut coba, kenapa asin sekali? Kulihat isinya, garam. Nah tulis gula. Aku bilang, "Sayang, kenapa kau tulis ini gula baru garam isinya?" Dia bilang, "HP-mu juga lain isinya, lain kau tulis." Berapa banyak orang akhirnya terjerat dari maksiat karena salah memilih pasangan. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang mau disampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih Pak Wali yang selalu mengundang saya datang ke kota Balikpapan. Dari semua teman dan sahabat yang saya kenal di Kalimantan Timur ini, Pak Rahmat Masud lah yang paling sering mengundang saya ceramah. Alhamdulillah. Cuma setelah jadi wali kota kurang-kurang nih. Saya tanya-tanya, kenapa kurang-kurang sekarang undangan Ustaz, Pak Wali? Covid Ustaz, dilarang orang berkumpul. Padahal setan goda sama itu, bilang lupa sama itu tamamu. Ternyata Covid. Alhamdulillah ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, demikianlah dakwah kita. Luar biasa kalau begini. Wali kotanya hadir pengajian, ulama-ulamanya datang, polisinya hadir, ibu-ibunya datang. Coba kalau setiap masjid, setiap subuh ada begini, tidak usahlah setiap subuh, sekali sepekan, maka insya Allah Balikpapan Allah berkahi. Allah turunkan keberkahannya dari dunia, dari atas langit dan dari dalam tanah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ikan lele direbus pakai kayu bajaka. Tidak usah bertele-tele bos, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.